Halo Sobat Bola Bocor, Timnas Malaysia tampil memukau di kualifikasi putaran kedua ini dan berhasil memuncaki klasmen untuk sementara di grup D. Ya, Timnas Malaysia berhasil mengalahkan China Taipei di pertandingan keduanya dan berhasil mengalahkan Kyrgyzstan secara dramatis dengan skor 4-3. Sementara di pertandingan lain, Oman dikalahkan oleh Kyrgyzstan dengan skor 1-0. Maka posisi saat ini di puncak klasmen di grup D ini dipegang oleh tim asuhan dari Kim Pang-gong, yaitu Timnas Malaysia dengan mengoleksi poin 6 poin teman-teman. Dan luar biasanya, Timnas Malaysia merupakan satu-satunya tim Asia Tenggara yang tidak memiliki lawan dari Asia Tenggara. Oman, Kyrgyzstan, China Taipei. Sementara kalau kita melihat Timnas Indonesia yang kemarin hanya mampu bermain imbang melawan Filipina, di situ juga ada tim Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam. Dan kita tahu emang grupnya Indonesia agak cukup sulit karena ada Vietnam, Indonesia, Filipina, dan Irak teman-teman. Sementara di grup dari Thailand juga memiliki lawan dari Asia Tenggara, yaitu Singapura. Ada Korsel, Cina, Singapura, dan Thailand. Thailand untuk sementara ada di urutan kedua klasmen sementara, dan di atas ada Korea Selatan yang berhasil mengalahkan Cina dengan skor 3-0 kalau tidak salah teman-teman. Nah, ternyata di pertandingan kemarin antara Vietnam versus Irak, saya kira pertandingannya berakhir dengan skor 0-0. Ternyata Irak mampu memberikan satu gol ke gawang dari Vietnam di menit-menit akhir di babak tambahan. Saya menontonnya sampai menit 94 kalau tidak salah. Aku bilang ya udahlah, ini mungkin udah selesai. Ternyata pas selesai skornya Irak menang dengan skor 1-0. Dan saya salah di video sebelumnya, saya mengatakan bahwa Irak dan Vietnam berakhir imbang dengan skor 0-0. Nyatanya Irak adalah pemenang di pertandingan ini, dan tentunya ini juga merupakan keuntungan buat, saya nggak tahu keuntungan apa sih untuk Indonesia ini, karena kalau kita melihat kemarin kan pertandingannya Indonesia tidak begitu memuaskan ketika melawan Filipina di kandang Filipina, begitupun ketika melawan Irak di kandang Irak. Timnas Indonesia banyak melakukan kesalahan-kesalahan individu sehingga pemain-pemain lawan atau Irak dan Filipina mampu memberikan bahaya kepada pertahanan atau penjaga gawang dari Timnas Indonesia. Nah, yang menarik emang Malaysia nih, karena satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang tidak memiliki lawan dari Asia Tenggara, tapi untuk sementara di dua pertandingan ini berhasil menyapu bersih pertandingannya dengan poin 6 poin dan menjadi pemimpin di klasmen di grup D untuk sementara. Kim Pang-gong membuktikan kualitasnya di kualifikasi Piala Dunia putaran kedua ini dengan memberikan 2 kemenangan kepada Timnas Malaysia. Tentunya ini suatu pencapaian yang bagus untuk Malaysia, karena kedepannya tentunya Malaysia akan lebih percaya diri lagi untuk menghadapi Oman, karena di pertandingan sebelumnya Malaysia mampu mengalahkan Kyrgyzstan, sementara Kyrgyzstan mampu mengalahkan Oman. Jadi tentunya ini akan menjadi pertandingan yang membuat pemain Timnas Malaysia akan bersemangat, karena masa Kyrgyzstan kita kalahkan, Oman tidak bisa kalahkan. Jadi itu akan menjadi motivasi tersendiri untuk Timnas Malaysia, dan saya berharap tim-tim Asia Tenggara lainnya mengikuti langkah dari Timnas Malaysia ini, bisa memuncaki klasmen yang ada di grupnya masing-masing teman-teman, siapapun itu. Karena kita ingin melihat juga salah satu tim dari Asia Tenggara berpartisipasi di Piala Dunia Senior teman-teman, karena kita tahu kalau untuk senior kan udah ada beberapa dari tim Asia Tenggara yang mampu berpartisipasi di Piala Dunia Junior, meskipun ada Timnas Indonesia lewat jalur tuan rumah. Semoga Timnas Indonesia kedepannya bisa lewat melalui jalur kualifikasi
apalagi untuk timnas senior. Siapapun itu, mau Vietnam, Thailand, Indonesia, ataupun Malaysia, tentunya ini merupakan suatu kebanggaan untuk Asia Tenggara, karena udah ada wakil dari AFF mampu tembus ke Piala Dunia Senior, teman-teman. Karena sepak bola tertinggi itu tentunya adalah Piala Dunia, dan semua negara ingin memenangkan pertandingan ini dan membawa pulang Piala Dunia ke negaranya masing-masing, teman-teman. Inilah kesempatan khususnya untuk Malaysia, karena udah mendapatkan 6 poin, memuncaki klasmen di grup D, dan tentunya harus bisa menyapu bersih pertandingannya di grup D ini. Bukan tidak mungkin timnas Malaysia mampu menyapu bersih pertandingannya di grup D ini. Nah, apalagi kalau bermain di kandang, tentunya timnas Malaysia akan semakin kuat karena adanya dukungan ke-12 dari supporter fanatik dari timnas Malaysia pastinya. Dan ada kabar mengejutkan juga dari Thailand. Katanya pelatih Thailand dipecat, Manu Polkin dipecat oleh timnas Thailand. Wah, benar-benar mengagetkan ini, karena Thailand berhasil menang melawan Singapura dengan skor 3-1, tapi tiba-tiba ada kabar bahwa pelatih Thailand dipecat. Bisa-bisa mempengaruhi tim-tim Asia Tenggara lainnya yang pelatihnya main jelek, teman-teman. Dan saya berharap PSSI atau timnas Indonesia tidak mengikuti langkah dari Thailand memecat pelatihnya, teman-teman. Karena tentunya menurut saya Thailand dan Indonesia masih belum sama kualitasnya, teman-teman. Kita harus mengakui bahwa timnas Thailand ada di atas Indonesia sedikit, meskipun itu sedikit, tapi itu bisa memperlihatkan perbedaan di atas lapangan. Kalau untuk seseorang, saya menganggap Thailand udah dewasa dan timnas Indonesia masih remaja. Thailand udah mampu memperlihatkan kontrol-kontrol yang bagus secara permainan, tapi timnas Indonesia ya gitu, kita lihat sendiri masih belum stabil karena masih remaja. Tentunya masih ada beberapa yang harus diperbaiki oleh Sinteyong, dan saya masih percaya kepada timnas Sinteyong mampu mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam skuad timnas Indonesia ini, apalagi yang dipegang oleh pemain-pemain muda sekarang. Jadi saya yakin dan percaya ini masih belum waktunya untuk mengakhiri kerja Sinteyong di timnas Indonesia, karena masih perlu waktu untuk Sinteyong, untuk menurut saya masih 3 tahun lah untuk diperbaiki lagi, karena kita udah melihat hasilnya dari segi fisik itu udah terselesaikan menurut saya di timnas Indonesia. Mungkin dari segi passing lagi supaya tidak terlalu gampang lagi untuk kehilangan bola, itu yang harus diperbaiki lagi oleh Sinteyong di timnas Indonesia jika terus melanjutkan kinerjanya bersama PSSI nantinya, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.